Baik, pada video kali ini kita akan belajar membuat kelas belajar Google atau Google Classroom yang bisa digunakan untuk belajar daring, ya, baik untuk guru maupun untuk siswa. Jadi tentu yang pertama kita harus download aplikasi Google Classroom-nya. Pertama kita cari Play Store, kita klik Play Store-nya. Oke, kita tunggu. Lalu kita cari di sini sudah ada Google Classroom. Kita klik, lalu kita install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, prosesnya lagi mendownload. Ini tidak terlalu besar, kurang lebih hanya 13 MB. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses download selesai, baru nanti kita akan gunakan. Baik, sudah berjalan 43%, 44%. Kita tunggu beberapa saat lagi. Baik, sudah 98%, tinggal 2% lagi. Kita tunggu beberapa saat sebelum bisa kita gunakan Google Class ini. Oke, sudah selesai download, lagi diinstal. Oke, sudah ya. Oke, kita buka, kita update, kita tunggu beberapa saat. Oke, baiklah, Classroom ini sudah terinstall di Android. Kita tinggal buka, lalu kita tunggu. Di sini ada mulai, ya. Kita mulai. Setelah kita mulai, di sini ada meminta akun Gmail atau email yang akan kita gunakan. Contohnya saya akan ambil ini. Oke, baru kita klik OK. Kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, ini ya, kelas sudah dibuat. Ini kelasnya. Jadi kalau kita mau buat kelas, kita klik yang ada tanda panah ini, ya, ada tanda plus. Kita klik plusnya. Apakah kita gabung kelas? Jadi kalau kita gabung kelas, berarti kita menjadi siswa. Tapi kalau kita buat kelas, kita menjadi gurunya, ya. Kita buat kelas, nama kelas wajib diisi. Contoh kita buat kelas 10 contohnya, ya. Lalu di sini bagian misalnya 10 IPA. Oke, ini ruang 10 IPA, misalnya 10 IPA 3. Lalu mata pelajarannya kita buat matematika. Setelah itu lalu kita buat, ya, kelasnya. Kita klik buat. Nah, ini sudah secara otomatis akan dibuat kelas untuk kelas 10 IPA 3. Kita tunggu. Oke, sudah, ya. Sudah dibuat kelas 10 IPA. Oke, kita lihat sini, ada di sini kelas 10 IPA. Nah, jika kita membuat lagi, buat kelas lagi, kita di sini ada. Oke, kita klik. Di sini kita ambil kelas. Nah, lalu kita yang tadi plus lagi, kita klik plusnya, tanda tambah, buat kelas lagi. Kita buat di sini contohnya adalah kelas 11 bagian IPS. Oke, ruangnya boleh diisi atau enggak. Mata pelajaran matematika. Kita buat lagi. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kelas 11 IPS
akan secara otomatis dibuat. Sudah ya, sudah ada kelas 11 IPS. Jadi di sini ada dua kelas, 11 IPS dan kelas 10 IPA. Nah, jadi bagaimana caranya kita akan membagikan kelas ini kepada siswa? Caranya adalah kita klik contohnya kelas 11 IPS ya, atau kita klik ke kelas 10 IPA. Oke, ini kelas 10 IPA. Setelah itu kita ada di sini ada tanda seperti gerigi ya. Kita klik. Nah, di sini ada di bagian umumnya setelah undang siswa, di sini ada kelas ya. Kelas kode kelasnya adalah MZHXLYC. Yaitu kode kelas ketika si anak masuk ke kelas kita memasukkan kode ini, atau kita undang make link. Ini linknya sudah disediakan, kita klik tanda tiga panah ini, tiga titik ini. Sini ada kita undang melalui WhatsApp atau apa, banyak sini bagian-bagiannya. Oke, itu caranya ketika kita akan membagikan link kelas ini kepada siswa ya. Oke, setelah itu untuk membuat tugas di sini ada forum, tugas kelas dan anggota. Jadi kalau beberapa siswa yang sudah masuk, di sini ada anggota ya. Banyak anggotanya akan muncul, tapi ini karena baru dibuat belum ada anggota. Nah, untuk tugas kelasnya, nah kita tinggal klik yang tanda tambah ini. Nah, di sini kita akan membuat tugas kah, pertanyaan kah, materi, ataupun kita buat topik ya. Kalau saya buat tugas, kita klik tugas, misalnya tugas ini kita klik. Nah, judulnya apa? Tugas merangkum, contohnya ya, merangkum materi persamaan linier dua variabel. Oke, kita jelaskan deskripsinya. Misalnya deskripsinya rangkum materi yang penting. Nah, seperti ini ya. Nanti ada poinnya, nilai, terus ada tenggang waktunya, batas waktunya kapan dikumpulkan atau tidak. Contoh kita klik ini. Nah, contoh kita buat hari ini. Kalau seandainya kita batasi sampai besok, kita klik besok, oke. Dan di sini ada waktunya, waktu opsional, boleh dibuat, boleh tidak. Oke, jadi itu. Setelah itu kita klik ini, ya. Kita klik, oke, sedang dibuat. Nah, ini. Jadi inilah sudah ada tugas baru merangkum materi persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada petunjuknya dan tugas siswa yang mengerjakan akan terkirim di sini. Ya, jadi kalau mau ngedit lagi bisa kita edit tugasnya. Kita edit. Nah, di sini kan setelah kita edit, ini kita misalkan masukkan kita kaitkan dengan drive, link atau file. Contoh kita ambil file, kita boleh klik di sini filenya. Kita ambil foto bisa juga, kita rekam video juga bisa ya. Jadi banyak. Inilah caranya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daring bagi siswa. Sangat mudah, dan jika ada siswa yang belum mengumpulkan tugas, mungkin siswa bisa membuka lagi Google Classroom-nya dan melihat tugas-tugas apa yang belum dikerjakan dia. Itu kemudahan menggunakan Google Classroom ini di dalam pembelajaran jarak jauh ataupun daring ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk mempermudah kita semua dalam belajar menggunakan jaringan, dan kita juga bisa berinteraksi dengan siswa dimanapun mereka berada.
Inilah video yang boleh saya sampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.